Wanted, wanted, anjing-anjing Tuhan. Saudara, suatu malam seorang ibu bermimpi. Ia melihat seekor anjing dengan obor bernyala di mulutnya berlari-lari keliling dunia dan menebarkan api terang penuh cahaya. Keesokan harinya, ibu ini berlari ke sebuah biara terdekat, minta nasihat. Apa gerangan arti mimpi semalam? Oh, anakmu akan menjadi pewarta yang membawa terang di seluruh dunia. Tafsir seorang biarawan. Ibu itu, Joanna Azza, adalah ibu dari Santo Dominikus. Jika saat ini kita ke Basilika Santo Dominikus di Bologna, kita akan melihat sebuah mosaik besar dengan sang santo bersama seekor anjing yang menggigit sebuah obor bernyala. Mimpi sang ibunda serta tafsiran sang biarawan ternyata benar dan tepat. Dominikus adalah seorang imam yang sangat terkenal pewartaannya melawan pengajar-pengajar sesat. Ia rajin dan penuh semangat bagaikan anjing yang tak kenal lelah, berkeliling membawa terang iman lewat pengajaran, bukan dengan pedang, tetapi dengan pewartaan sabda dan dengan cinta kasih. Santo Dominikus mendirikan Ordo Predicatorum (OP), tarekat pewarta yang terkenal dengan nama Dominikan. Keprihatinan utama mereka adalah pewartaan yang profesional bagi umat tanpa kenal lelah. Dari manakah sebenarnya asal kata Dominikan itu? Tentu saja dari Dominikus. Tapi Dominikus itu sendiri berasal dari kata Dominus, artinya Tuhan, dan Canis, artinya anjing. Nah, Dominikan adalah anjing-anjing Tuhan. Saudara, apa yang menjadi concern utama Santo Dominikus, sang anjing Tuhan? Iman umat, iman gereja yang kurang, sehingga mereka mudah diombang-ambingkan ajaran sesat. Banyak umat goncang, bingung, kemudian menghilang. Kurangnya tenaga imam dan awam yang full time dan profesional untuk membaktikan diri untuk katekese dan bina lanjut iman. Maka tak heranlah imam-imamnya Santo Dominikus banyak berkeliling dari paroki ke paroki, dari kota ke kota untuk mengadakan retret umat, untuk mengadakan hari-hari katekese. Ia juga mendesak para imam dan awam agar sungguh membekali diri dengan baik. Apa sesungguhnya yang menjadi kekuatan atau spiritualitas Dominikus? Dominikus mengikuti Kristus sendiri yang berkeliling berbuat dan mewartakan yang baik. Sedemikian rajin seolah-olah ada anjing yang akan menggigit tumitnya jika ia tidak bergegas. Santo Dominikus memiliki juga prinsip berbicara dahulu dengan Tuhan sebelum berbicara tentang Tuhan. Dominikus memiliki api yang berkobar dalam hatinya dan ia mengingatkan kita bahwa api ini juga harus bernyala dalam gereja sepanjang masa. Dominikus selalu mohon agar Tuhan menganugerahi dia kerajinan yang berkobar dan cinta yang dalam pada Kristus tersalib, tapi juga kebijaksanaan dalam mewartakan Injil yang meyakinkan. Satu-satunya buku yang aku pergunakan adalah buku cinta. Itulah Injil Yesus Kristus, katanya. Ia selalu berdoa agar dirinya dipenuhi cinta kasih pada sesama. Dominikus mendesak para pengikutnya untuk membaktikan diri pada pendalaman kitab suci dan doa, dan seperti dia sendiri rajin dan haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Ia menganjurkan imamnya dan umatnya mendasarkan pewartaan dengan rajin berdoa rosario dan berbuat silih serta melawan ajaran sesat, bukan dengan kekerasan, tapi dengan kekuatan cinta kasih. Saudara, bagaimana kita boleh ikut menyalakan dunia? Santa Katarina dari Siena, pengikut Dominikus, berkata,
Jadilah seperti apa yang Tuhan inginkan darimu. Dengan itu engkau menyalakan dunia. Dominikus masuk biara pada usia 24 tahun dan meninggal menjelang usia 51 tahun. Imam ini meninggal karena kelelahan dan demam. Kelelahan berkeliling, bagaikan anjing Tuhan, membawa obor dan mewartakan Tuhan karena haus akan keselamatan jiwa-jiwa. Saudara, apakah kita para imam memiliki keprihatinan atas iman umat kita yang terombang-ambing, yang kerap bukan bagaikan anjing Dominikus, tetapi bagai anjing yang ketakutan, yang ekornya ia sembunyikan karena ajaran-ajaran sekelilingnya yang menyerang balik mereka? Apakah kita para awam merasa ikut bertanggung jawab menambah iman sendiri agar boleh menambahkan dan menumbuhkan iman orang lain? Atau asal saya beriman saja itu sudah cukup, sementara iman anak-anak, orang-orang terdekat dalam keluarga, orang-orang separoki kita mulai berada dalam bahaya, menguap dan menghilang tanpa bekas? Bagaimana seksi pewartaan atau seksi katekesi di paroki-paroki kita? Hanya mencatat jumlah bayi yang dibaptis dalam tahun dan tidak pernah peduli bahwa tidak ada baptisan dewasa? Tidak pernah mau tahu berapa anak muda atau keluarga muda yang menghilang, menguap tanpa bekas dari gereja? Saudara, gereja, Tuhan membutuhkan anjing-anjing Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan karena pernah boleh mengenyam pendidikan di Universitas Angelicum Roma, tempat para Dominikan masa kini mengajar, di mana juga Yohanes Paulus II pernah belajar. Santo Dominikus, doakanlah kami para imam, para katekis dan pewarta masa milenial ini. Amin.